Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, oke, kita kembali ke pelajaran PPKN ya. Dan kali ini kita sudah berada di semester 2 bab 4, yaitu dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Anak sekalian, bagaimanakah kancah Indonesia di dunia internasional? Mulai dari dulu, awal kemerdekaan sampai dengan sekarang. Nah, anak sekalian, eh, perlu kalian ketahui bahwa setiap negara itu adalah makhluk sosial, sama seperti manusia. Tidak ada negara yang bisa hidup tanpa negara yang lain. Sekaya apapun negara itu pasti memerlukan negara lain. Nah, anak sekalian, eh, mengapa suatu negara melakukan hubungan internasional atau melakukan hubungan dengan negara lain? Nah, ini penting kita bahas. Anak sekalian, tentu kalian tahu ya, mengapa kalian perlu berteman, mengapa kalian perlu bekerja sama dengan orang lain. Tentu kalian tahu manfaatnya. Nah, sekarang anak sekalian, kita bicara soal apa pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara. Tentu jawabannya adalah sangat penting. Ya, jawabannya sangat penting. Namun lebih terperinci kita akan membahasnya. Oke, Bapak ambil dari Kompas anak sekalian, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang perlu menjalin komunikasi atau interaksi dengan orang lain. Nah, sama halnya seperti manusia, anak sekalian, negara juga adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa negara yang lain. Tadi sudah Bapak katakan, sekaya apapun negara itu, tidak ada negara yang tanpa bekerja sama atau berhubungan dengan negara lain. Suatu negara itu dikatakan kaya kalau ada negara yang miskin. Betul nggak? Dan negara kaya itu bisa kaya karena ada negara berkembang atau negara miskin. Dari mana dia mendapatkan bahan baku? Dari mana dia mendapatkan bahan mentah? Dan kemana dia akan menjualnya? Barang-barang yang sudah dibuat. Contohnya Jepang. Jepang itu negara maju. Tapi tahukah kalian, ya, kemarin misalnya ketika ada kasus Indonesia menyetop ekspor batu bara, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa kelabakan, anak sekalian. Nah, ini makanya mereka terus-menerus melakukan hubungan, baik itu sesama negara kaya maupun dengan negara miskin, untuk mendapatkan bahan mentah maupun untuk tempat pemasaran produk-produknya. Kita lanjutkan. Hubungan, jalinan komunikasi, ini dilakukan dengan berbagai bentuk. Contohnya adalah memberikan bantuan kepada negara yang sedang dilanda bencana. Secara garis besar, anak sekalian, jaminan komunikasi atau interaksi ini lebih dikenal sebagai hubungan internasional. Oke, kita lanjut. Nah, anak sekalian, mengutip dari situs Synonyms The Classroom, ada beberapa alasan mengapa setiap negara perlu menjalin hubungan internasional atau menjalin hubungan antar negara. Berikut ini alasannya. Yang pertama adalah menjaga perdamaian dunia. Anak sekalian, menjalin hubungan internasional dapat mencegah terjadinya konflik. Sama halnya kalian, kalau kalian menjalin hubungan dengan sesama teman kalian, tentu akhirnya saling mengenal, menjadi teman, menjadi sahabat. Nah, kemungkinan kecil sekali kalau seorang sahabat itu bertengkar, ya, apalagi soal hal-hal yang sepele. Demikian juga negara. Kalau negara itu bersahabat, berteman dengan negara-negara lain, maka kecil kemungkinan negara itu akan ada konflik. Apalagi itu adalah konflik bersenjata atau perang. Nah, ini penting anak sekalian. Maka selalu menjalin kerjasama dengan negara lain. Kalaupun ada masalah, para petinggi negara akan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik serta menjaga kedamaian. Indonesia dengan Malaysia itu selalu saja ada konflik, kecil maupun besar. Ya, kasus-kasus kebudayaan, misalnya dulu masalah klaim angklung,
batik, ya tari pendek, tapi kemudian diselesaikan dengan cara kedamaian, ya anak sekalian. Lalu kemudian ada kasus yang besar antara Indonesia dengan Malaysia, misalnya kasus Pulau Sipadan dan Ligitan. Itu bertahun-tahun sejak tahun 60-an dan berhasil diselesaikan. Apa akhirnya penyelesaiannya? Dibawa ke Mahkamah Internasional di Den Haag dan akhirnya pulau itu dimenangkan oleh Malaysia. Nah, ini penting anak sekalian. Nah, sekarang Indonesia dengan Malaysia tetap menjalin perdamaian. Karena damai itu indah, anak sekalian. Itu tidak bisa terjadi kalau antara Indonesia dengan Malaysia tidak bersahabat atau berteman. Bahkan banyak yang mengatakan Indonesia dan Malaysia adalah saudara. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh lain ya. Setelah PBB dibentuk, Perang Dunia Kedua segera berakhir dan hingga kini tak ada lagi perang. Nah, setelah PBB itu juga salah satu bentuk kerjasama internasional ya, yang bentuknya multinasional sekalian ya. Tadi kerjasama itu kan ada bentuknya, ada bilateral, ada regional, dan ada multilateral. Nah, PBB itu salah satunya adalah multilateral. Dengan dibentuknya PBB, sampai sekarang tidak ada lagi perang dunia. Kita berharap tidak ada lagi. Sebaliknya hubungan negara yang buruk dapat memicu perang. Contohnya terjadi di negara-negara Timur Tengah. Konflik sampai sekarang tidak habis-habis. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang kedua adalah memenuhi kebutuhan ekonomi. Di depan tadi Bapak sudah bilang anak sekalian bahwa sekaya apapun negara itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Indonesia itu dikenal sebagai negara yang kaya akan alamnya. Dulu nenek moyang kita bilang Indonesia itu adalah negara yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertora harjo. Semua kekayaan alam itu ada di Indonesia, anak sekalian. Ya, hampir semua kekayaan kebutuhan manusia di dunia ini ada di Indonesia. Tapi mengapa Indonesia belum bisa menjadi negara maju? Nah, ini persoalan, anak sekalian. Indonesia punya kekayaan alam, tetapi tidak punya teknologi, tidak punya modal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alamnya, sehingga perlu negara lain yang punya modal, punya teknologi, punya kecerdasan. Kerjasamalah untuk misalnya eksplorasi, eksploitasi minyak bumi dengan Amerika, dengan ExxonMobil misalnya, mobil oil, dengan Shell Belanda, dengan Petronas Malaysia. Nah, seperti itu anak sekalian. Demikian juga kita punya biji besi, aluminium, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita belum bisa membuat mobil. Maka kita kerjasama dengan Jepang. Sebaliknya, Jepang punya teknologi, punya kepinteran, tapi nggak punya kekayaan alam. Perlulah dengan Indonesia saling kerjasama. Nah, seperti itu, ya. Jadi, menjalin hubungan internasional tidak hanya untuk menjaga perdamaian, namun juga untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain. Tidaklah semua negara, juga termasuk negara maju, bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya, memerlukan dari negara lain. Oke, nanti kalian bisa baca contoh-contoh yang lain ini ya. Kita lanjut. Kerjasama atau hubungan internasional dalam bidang ekonomi tidak hanya soal ekspor atau impor sumber daya, tetapi juga meliputi penentuan syarat serta batasan perdagangan lintas batas, pajak, rute transportasi, sanksi perdagangan, ketentuan bahan yang bisa diperdagangkan ataupun tidak, serta berbagai ketentuan lain. Ya misalnya jenis barang apa yang boleh diekspor dan impor, ya. Misalnya Indonesia dengan Malaysia itu, Malaysia boleh ekspor apa ke Indonesia dan sebaliknya. Lalu bagaimana tarifnya, bagaimana jalurnya, ya gitu. Ada syarat-syarat itu juga ditentukan. Selain itu, hubungan internasional dalam bidang ekonomi juga menunjukkan negara mana saja yang menjadi pusat kekuatan industri. Contohnya, Korea Selatan dan Jepang adalah negara yang paling banyak mengekspor mobil ke berbagai dunia. Cina yang paling banyak mengekspor barang elektronik, serta Kolombia paling banyak mengekspor kopi. Nah, itu harus dipetakan.
gitu ya. Nah, kita lanjut. Contoh Korea Selatan dan Jepang adalah negara yang paling tadi sudah ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia, anak sekalian? Nah, Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Tentu ekspor Indonesia juga banyak didominasi oleh hasil kekayaan alam. Ya, misalnya Indonesia itu pengekspor nikel terbesar di dunia. Indonesia itu penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Indonesia itu juga pengekspor batu bara dan memiliki batu bara terbaik di dunia. Nah, ini yang menjadi andalan. Namun kemudian Presiden Jokowi punya kebijakan pelan-pelan ekspor bahan mentah ini dikurangi, sehingga kemarin negara-negara Eropa misalnya memprotes ekspor CPO atau minyak kelapa sawit. Lalu kemudian juga Eropa juga protes Indonesia menghentikan ekspor nikel mentah, dan juga barusan Indonesia juga negara-negara Cina, Korea Selatan, Jepang juga protes karena Indonesia menghentikan ekspor batu bara. Mereka kelabakan. Nah, ini dipergunakan oleh Indonesia untuk tawar-menawar. Misalnya kalau kamu mau batu bara dari kami, ya kamu harus melakukan ini. Karena mereka takut tidak mendapatkan batu bara, maka tentu mereka melakukan deal kesepakatan. Oke. Nah, misalnya begitu. Kami akan begini. Nah, itu bagus, anak sekalian. Kita lanjut. Mengurus imigrasi. Imigrasi merupakan aktivitas perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain dan menetap dalam hubungan atau kerjasama internasional. Perihal imigrasi juga turut dibahas. Ya, perihal imigrasi antar negara harus membuat berbagai kesepakatan hukum, tujuannya untuk mengendalikan perbatasan internasional. Anak sekalian, karena negara itu punya kedaulatan, maka seseorang kalau mau ke negara lain itu ada aturannya. Seperti kita dari Indonesia ke Malaysia, orang Malaysia ke Indonesia, ada urusan-urusan imigrasi yang harus dipenuhi. Apalagi sekarang misalnya zaman COVID ini, banyak sekali ketentuan-ketentuan yang harus kita lalui ketika masuk ke negara lain. Nah, nggak bisa seenaknya sendiri. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Mengatasi masalah global. Masalah global itu masalah yang mendunia. Yang paling terkenal sekarang adalah masalah COVID. Adalah menjadi masalah global. Menjadi masalah internasional. Tidak bisa Indonesia berdiri sendiri mengatasinya. Tidak. Indonesia juga perlu misalnya vaksin. Ya. Lalu kemudian bagaimana rakyatnya yang dari luar negeri pulang atau sebaliknya tentang masalah COVID ini dan lain sebagainya. Jalinan kerjasama ini bukan saja untuk membentuk pengiriman bantuan, namun juga dalam bentuk dukungan moral yang saling menguatkan serta pemberian informasi. Sebelum-sebelumnya misalnya juga kasus flu babi, ya, lalu kemudian kasus penyakit sapi gila, dan banyak lagi ya sekalian. Ya, yang itu juga merepotkan dunia, termasuk juga masalah-masalah peperangan, ya. Oke. Nah, itu perlu diselesaikan secara global. Kita lanjut. Selanjutnya adalah kemajuan budaya. Kerjasama internasional juga dilakukan dalam bidang budaya. Tujuannya agar budaya suatu negara semakin dikenal secara global. Ya, dengan kemajuan, dengan kerjasama internasional, kita ada kerjasama budaya. Kerjasama budaya itu tidak hanya terbatas kepada kesenian, anak sekalian. Ya, mungkin bisa juga kesenian, makanan, adat istiadat, lalu kemudian ilmu pengetahuan. Ya. Dengan kerjasama maka kita bisa menggunakan budaya-budaya negara lain yang yang bersifat global, yang kita pakai, yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia. Contohnya pertukaran pelajar dengan negara lain, itu juga masalah budaya. Ya. Selain itu, pameran budaya juga menjadi salah satu bentuk kerjasama internasional. Hubungan internasional dalam bidang budaya membuat orang semakin belajar soal toleransi, juga menjadi salah satu faktor penting dalam perdamaian dunia. Ya, gitu ya. Kita lanjutkan, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum dan salam sejahtera.